Kebebasan sipil yang kita perjuangkan dengan susah payah tiba-tiba dihancurkan oleh mereka yang tidak pernah berada dalam barisan perjuangan. Dengan arogansi politiknya, mereka menempatkan seolah-olah negara milik perorangan dan bisa diatur sesuka hati. Kini, bahkan politik dinasti akan dihidupkan kembali dengan memaksakan putra mahkota dan sanak keluarga yang minim kualitas namun mendapat perlakuan istimewa dalam kontestasi demokrasi prosedural kita kali ini. Berbagai anomali pun begitu telanjang di depan mata pejabat MK, jadi fasilitator manipulasi nalar hukum dan nalar etik. Pejabat KPK menjadi agen pemerasan dan gratifikasi. Pejabat BPK jadi instrumen penggelapan keuangan negara. Hingga munculnya para oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbuna Arif dari Forum News Network. Aktivis senior sekaligus tokoh legendaris Gerakan Mahasiswa Indonesia Dr. Hariman Siregar akhirnya secara terbuka menyatakan sikapnya terhadap situasi politik Indonesia, khususnya manuver keluarga Presiden Jokowi yang sedang berusaha untuk mewujudkan cita-citanya membangun dinasti politik di Indonesia. Dr. Hariman Siregar secara tegas menyatakan bahwa Jokowi dan kroninya yang lebih dikenal sebagai oligarki ini tidak punya jasa dalam menegakkan dan membangun demokrasi di Indonesia. Namun setelah menjadi penguasa, sekarang malah membajak demokrasi dengan cara berupaya melanggengkan kekuasaannya melalui politik dinasti. Sikap Dr. Hariman Siregar, tokoh utama dalam peristiwa Malari, yakni ini mungkin bagi generasi milenial dan generasi apalagi generasi Z ini nggak terlalu akrab ya dengan peristiwa Malari ini ya, atau singkatan dari Malapetaka 15 Januari 1974. Kala itu jumlah mahasiswa bukan sejumlah ya, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kalau di Jakarta itu ya pentolannya adalah Ketua Dewan Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Dr. Hariman Siregar. Pada waktu itu belum jadi dokter ya. Itu memimpin gerakan protes terhadap investasi asing yakni Jepang, dan kemudian demonstrasi ini atau unjuk rasa ini berakhir dengan kerusuhan dan sejumlah tokoh mahasiswa antara lain Dr. Hariman Siregar kemudian ditangkap oleh militer kala itu ya. Dia menyampaikan pernyataan itu ketika menjadi keynote speaker. Ini ada sebuah seremoni Teropong Demokrasi Award di Jakarta. Ini adalah acara yang dihelat oleh teman-teman dari media Teropong Senayan. Hadirin yang saya banggakan. Hari ini saya bahagia sekali dalam acara yang menurut saya istimewa ini. Karena di tengah kehidupan demokrasi kita yang terancam, Teropong Senayan adalah satu dari sekian media yang konsisten mengawali dan mengawal demokrasi. Kegiatan Demokrasi Award yang akan diadakan oleh Teropong Senayan yang sekarang ini yang ketiga kali akan menjadi bukti kepedulian agar demokrasi tetap tegak di bumi Indonesia. Jika kita tilik sejarah, sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, demokrasi sesungguhnya sudah menjadi pilihan kolektif, tidak saja melalui diskursus yang sangat panjang dari mimbar ke mimbar, namun juga menjadi komitmen kenegaraan. Bahkan jauh sebelum merdeka, para pendiri bangsa sudah berdebat di sidang BPU PKI soal bentuk negara republik atau monarki. Singkat cerita, karena perdebatan tak bertemu mufakat, sidang menyetujui voting. Hasilnya, dari 66 suara peserta sidang, 55 orang memilih republik, 6 orang memilih monarki, 2 orang memilih sistem lain, dan 1 belangko kosong. Dari risalah sidang BPU PKI itu bisa kita menangkap semangat besar dan keinginan meletakkan Indonesia di atas prinsip kedaulatan rakyat dalam bentuk negara republik. Sebaliknya,
Penolakan model kekuasaan yang diwarnai dan diwariskan secara turun-menurun menunjukkan sistem dinasti atau kerajaan sudah tidak cocok lagi bagi Indonesia merdeka. Namun sayangnya, praktek penyelenggaraan kekuasaan politik utama pasca reformasi hingga saat ini banyak terkontaminasi maksud saya oleh watak feodal, politik dinasti, dan memunggungi demokrasi. Betapa cepat penguasa baru mendaur ulang kekeliruan masa lalu. Demokrasi dan kebebasan sipil yang kita perjuangkan dengan susah payah tiba-tiba dihancurkan oleh mereka yang tidak pernah berada dalam barisan perjuangan. Dengan arogansi politiknya, mereka menempatkan seolah-olah negara milik perorangan dan bisa diatur sesuka hati. Kini, bahkan politik dinasti akan dihidupkan kembali dengan memaksakan putra mahkota dan sanak keluarga yang minim kualitas namun mendapat perlakuan istimewa dalam kontestasi demokrasi prosedural kita kali ini. Berbagai anomali pun begitu telanjang di depan mata pejabat MK jadi fasilitator manipulasi nalar hukum dan nalar etik. Pejabat KPK menjadi agen pemerasan dan gratifikasi. Pejabat BPK jadi instrumen penggelapan keuangan negara. Hingga munculnya para oligarki. Kembali kepada acara Terbang Senayan Demokrasi Award. Saya berharap penguatan demokrasi kita bisa terkristalisasi. Semakin banyak kelompok civil society, termasuk pers, yang peduli terhadap penyelamatan demokrasi akan semakin cepat menumbangkan wakat kekuasaan yang feodalis dan anti demokrasi. Jadilah pers yang tetap menyuarakan demokrasi, yang mengontrol kinerja pemerintah, sekaligus menjadi corong aspirasi rakyat. Begitu pentingnya peran pers dalam negara demokrasi. Pers bahkan dinobatkan sebagai pilar keempat demokrasi di luar yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Dan saya kira sebagai penutup, saya kembali mengatakan selamat dan sukses terus untuk Terbang Senayan. Terima kasih. Agar demokrasi kita bisa tetap tegak, Dr. Hariman Siregar mengingatkan pentingnya 4 komponen yang harus tegak dan dijalankan di Indonesia. Salah satunya itu adalah pers yang bebas dan independen. Sebenarnya demokrasi ini kan bisa kita nilai dari 4 faktor atau komponen yang sangat sederhana. Ya. Satu itu rule of law. Sejauh mana penguasa dan tentunya publiknya juga masyarakat tunduk pada hukum. Ya. Jadi tanpa hukum demokrasi itu tidak ada demokrasi. Ya. Tanpa hukum. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini kan semua katakan kalau kita mau bilang diintervensi lah. Kedua, supaya demokrasi berjalan juga perlu ada civil society yang kuat. Ya. Nah, itu juga memerlukan perlindungan dari negara. Jadi misalnya kalau kita lihat ya, misalnya kemarin ini waktu dalam pergantian undang-undang kesehatan ya, ID pun mau diacak-acak gitu. Jadi itu kan sebagai selalu pers. Itu kan sebenarnya itu komponen-komponen civil society yang kuat selain guru, mahasiswa sekarang, kehidupan di kampus-kampus yang dimana kita tahu Orde Baru itu didirikan oleh kampus lah, oleh perjuangan mahasiswa lah. Demikian juga tahun 98. Ketiga, pers yang bebas. Pers yang bebas, yang tidak berpihak. Itu juga sekarang ini ya kita lihat seluruh dan tantangan baru yang sebenarnya juga faktor baru medsos ini. Ini juga kadang-kadang sampai saat ini kita masih bingung menghadapi pengaruh mereka ya kan. Dan yang terakhir sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang terakhir saya kira partainya, partai politik yang memang genah, yaitu dia mempunyai di dalam tubuhnya juga
rank and file yang benar gitu loh. Jadi bukan ya, rank and file itu artinya struktur yang piramid yang baik. Iya. Demokrasi yang berjalan dari bawah ke atas. Jadi kita sampai hari ini lihat terutama dalam pemilihan gubernur, bupati, hampir semua diputuskan oleh, tidak pernah diperhitungkan suara dari DPD di tingkat itu gitu loh. Iya. Selalu dari atas mendikte. Jadi maksud saya ya, dan tentunya kalau kita lihat sekarang juga hari-hari ini, kita kan harusnya tidak seperti di Amerika ya, di mana senator tuh bisa 5 periode sampai 5 periode. Kita sekarang ini kan dipikirkanlah bagaimana yang sudah 2 kali ya diatur supaya dia sebagai vote getter aja gitu loh. Jadi supaya ada apa ya, pengalaman-pengalaman baru di tingkat pengambil keputusan itu gitu loh. Baik. Ini hal-hal sederhana yang menurut saya bisa kita lihat dengan mata telanjang hari-hari ini. Bagi Anda yang mungkin berinteraksi secara dekat dengan Dr. Hariman Siregar, sesungguhnya pernyataan tadi tidak terlalu mengejutkan. Namun ketika itu disampaikan dalam sebuah forum terbuka, saya menilai ini menjadi salah satu penanda penting ya dalam sikap para aktivis dan civil society menyikapi cawe-cawe politik dinasti Jokowi dan juga upayanya dia untuk terus melanggengkan kekuasaan melalui berbagai cara, termasuk juga kecurangan di Mahkamah Konstitusi. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.